Bil. Kamu kemana aja toh kok telat? Sorry, mau banku bocor ndadak nambal kesek. Lah kan iso ngabari. Ya sorry, aku salah. Tapi aku entuk info penting lho iki. Apa? Ternyata gereja Bajiro kuwi mbiyen ning Tarum Martani. Ra mungkin Tarum Martani pabrik rokok padahal gereja. Mau aku krungu bapak-bapak omong-omongan pas nambal. Bel, ngapusi ra mungkin. Bener, mbiyen ki misane pas ning Tarum Martani. Pak Grill. Wih, piye? Pak Grill tunggu, Pak. Iki ana apa? Kok saja ana penting kowe nganti mlayu-mlayu iki ngopo? Ada masalah penting ini, Pak. Masalah apa? Aku garep tugas lektor lho iki wis jam pira coba? Masih kurang 1 jam ini, Pak. Ayo duduk dulu. Ngopo nek iki Paul iki? Wes meneng toh? Mau tugas ini tuh. Kita butuh konfirmasi nih. Nah, konfirmasi apa nek? Aku marake bingung. Aku terus koyo-koyo menjadi tersangka. Iki ono apa iki? Gini loh, Pak. Dia tadi datang bilang, katanya gereja Bajiro itu dulunya dari Tarum Martani. Tuh, gimana itu, Pak? Kaya ngono toh. Wis engko tak critani. Tak jelaske ning aku bar aku bar tugas. Sekarang aja, Pak. Duduk dulu ayo, Pak. Ayo, Pak. Iki Bil, Mbok. Iki meh tugas Pak Bil iki. Ayo, Pak, duduk dulu, Pak. Ono apa iki? Oke. Ya, yo, linggo. Mari, Pak. Sini, Pak. Duduk sini dulu, Pak. Ya, wah, enak nek linggo ini ya. Nah, ini loh. Mantap. Gimana? Jadi gini, Pak. Saya dan Paul itu dapat tugas dari sekolah. Tugas apa? Untuk menulis sejarah tentang gereja Bajiro. Nah, iya, Pak. Bagus. Kita tuh janjian kerja kelompok hari ini. Tapi si Paul ini malah telat datangnya. Banku kan mau takon nambal se aku ki. Terus dia datang bilang, Pak, katanya gereja Bajiro itu dulu dari Tarum Martani. Kan nggak mungkin toh, Pak? Ya, ini persoalannya mingko ngono. Aku iso nerangke. Ning saelingku lho ya. Ya. Soale waktu kuwi aku isih cilik, aku isih dadi misdinar. Iya. Pak Bim kula rekam nggih, Pak. Ngene ya direkam. Ngene. Tahun 1960 Gereja Kota Baru mau mengadakan pemekaran. Nah, mereka mengizinkan kepada Kring Bajiro untuk mengadakan misa sendiri setiap hari Minggu. Nah, tentu belum punya gedung. Maka Kring Bajiro lalu meminjam aula Tarum Martani. Nah, setelah itu umat Kring Bajiro setiap minggu bisa menghadiri misa di Tarum Martani, tapi hanya setiap minggu. Mereka-mereka yang suka dengan atau rajin misa harian masih harus tetap ke Kota Baru. Oh ya, Pak Gril. Pas pemekaran itu. Meneng wae aku sing takok. Kowe iki ngopo to, Bil? Wis meneng wae lho. Sudah. Ya memang gereja Kring Bajiro itu dulu memang termasuk wilayah Kota Baru. Terus pas pemekaran itu pastornya siapa, Pak? Oh, pastornya? Romo Dekwaini SJ. Nah, beliau itulah yang mempunyai prakarsa bahwa akan didirikan gereja di daerah kita ini. Nah, karena apa? Karena Kring Bajiro itu sudah mekar. Kring Bajiro menjadi 2 blok. Blok Bajiro Selatan, Blok Bajiro Baru. Kring Bajiro Lama, Kring Gendeng Gontokusuman, Kring Sanggran GK, dan Kring Sanggran Nah, Kring itu apa, Pak? Kring itu wilayah atau lingkungan. Ya, karena mereka sudah punya itu toh, beberapa kring, maka mereka berinisiatif untuk membentuk panitia penggalangan dana dengan berbagai cara. Oh, berarti sebelum punya gereja, kegiatan misa hariannya tuh vakum dong, selain kegiatan misa harian? Ya memang, karena Aula Tarum Martani itu hanya bisa digunakan minggu. Hari-hari lainnya itu tidak bisa, karena di situ juga digunakan untuk perkuliahan.
dari Akademi Pimpinan Perusahaan Indonesia. Mbak, aku tak takon, Gril. Yo, tapi rasanya aneh. Gini, Pak Gril. Apa? Saya mau tanya. Mm-mm. Kalau gereja Bajiro itu selesai dibangun tahun berapa, Pak? Gini, tak cerita dulu. Ya. Ya, tadi kan saya sudah cerita tentang penggalangan dana. Iya. Pada waktu itu panitia sudah gerak cepat dan mendapatkan lahan. Lahannya di Cantel. Oh, Cantel yang sana ya, Pak? Ya, Cantel sana. Itu di tengah kampung dapatnya. Iya. Nah, tetapi dirasa oleh panitia, kalau gereja dibangun di sini, nanti kalau akan memekarkan sulit. Maka kemudian dicari alternatif lain untuk lahan itu. Maka mereka menemukan di sini inilah, di pinggir kampung Gendeng sebelah timur, dekat sungai. Nah, Dulu ada sungai berarti, Pak, di iya, sini, Pak? ada sungai ya. Masih ada yo sampai sekarang. Yo. Nah, kemudian dibangunlah gereja. Pada tahun 1962 pembangunan selesai. Dan pada saat itu juga, tepatnya tanggal 28 Oktober, dilantik Dewan Paroki yang pertama. Ketuanya Romo Stormsan. Berarti sejak saat itu kegiatan misanya sudah mulai di Bajiro ya, Pak? Yo Iya. iyalah, wong gerejanya udah Sok jadi kok. tahu kamu orang balai pertemuan bukan Oh, gereja. Iya, sudah mulai. Oh ya, dan saya akan bercerita apa lagi ya, tentang apa? Dulu kalau saya dengar-dengar katanya PL tuh pernah Oh ya, betul. di sini, Pak. Betul, bahwa SMP Pangudi Luhur yang ada di Jalan Panembahan Senopati sana, Ya. itu dulu memekarkan juga. Mereka kemudian nunut gereja kita. Maka Kok bisa, Pak? bisa, karena Romo Stormsan itu adalah pemerhati pendidikan. Maka diperbolehkan Pangudi Luhur untuk nunut di gereja. Ya, tapi ada ceritanya juga pada tahun 1963 itu tahun pelajaran pertama pembukaan gereja belum selesai. Terus gimana tuh, Pak? Pangudi Luhur kemudian nunut di tempatnya Pak Dwijo Susanto di Gendeng sampai 2 bulan. Ketika 2 bulan gereja sudah jadi, pindah ke sini. Oh. Jadi Pangudi Luhur itu sudah menempati tempatnya Pak Dwijo, rumahnya Pak Dwijo Susanto, kemudian ke gereja ini. Terus kalau boleh tahu lokasi gerejanya tuh dulu di mana, Pak? Lokasi gereja ya ini, tuh. Oh, Panti Paroki ini, Ya, Pak? Panti Paroki. Oh, di situ toh? Tapi sebaiknya gini ya, ini saya harus tugas di sini. Iya kan, Pak Direktur. Gril kan main tugas. Oh iya ya. Oh, lah mbok tegat mau kok. Jadi Oke, nanti kalau tinggal- begitu saya tak tugas dulu. Oh, iya. Kalian menanti di sana. Nanti habis tugas kita omong-omong Iya, lagi. iya, Pak. Oke, begitu? Iya. Iya. Makasih ya, Pak Gril. Oke, ya. Kasih, Pak. Kesukaan mau aku. Halo, kalian kok masih di Pak sini? Gril, masih, Yuk, Pak. Mangkut, masuk, masuk. Oh iya, Pak. Oh iya, Pak. Nah, Nah, Panti, Pak. ini gereja yang dulu itu ya ini. Wah. Di sini adalah altar. Ya, altarnya ada di sini. Kemudian pintu besar masuk di sebelah sana, menghadap ke jalan raya. Oh. Kemudian di sebelah barat ada 2 pintu. Pintu 1, pintu 2. Karena di sana nantinya akan dijadikan kelas dari SMP Pangudi Luhur. Nah, kemudian sebelah utara ini semuanya jendela. Nah, Berarti nggak ada pintu ya, Pak? Nggak ada pintu, kecuali pintu dari sakristi. Nah, itulah gereja kita dulu. Dan yang paling mengesankan itu dulu Dewan Paroki Bajiro ini pernah konflik dengan yang namanya BTI. Konflik tentang tanah yang akan dijadikan pasturan dan sustera. Tahu BTI enggak? BTI itu apa, Pak? Nah, BTI itu Barisan Tani Indonesia. Itu ormasnya PKI, partai yang dilarang di Indonesia.
Untungnya pada tahun 1966 kemudian BTI dilarang oleh pemerintah karena PKI dibubarkan. Maka pembangunan kembali berjalan terus. Duduk sana ya Pak, capek ya? Nah, Oh iya. saya juga Jaya. tidak merasa itu. Yuk, Yuk. Wih, wis ana meja ul. Ditata kene iki weh, kan kaya podcast. Oke. Iya, saya duduk di mana nih? Wah, Pak, ini Pak Grel di sini, Oh, iya. aku di sini. Iya. Al di sana. Wah. Duduk sini. Iya, kayak nang TV wawancara. Ya udah taplak jukuan ul pasangan kene. Yo yo. Semangat, Ul. Nah, ini taplaknya. Wis. Lah iki ombene ndi? Kok ora ono? Mbok kowe ket mau aku terus wae. Jumukan iki lho nggo Pak Grel mesake ket mau cerita terus. Wes, aku rasa nganggo beda ora apa-apa. Kowe. Enggak, Pak, nanti ketuanya marah, Pak, nanti. Mas kono ge juga. Ya wes. No, tapi direkam lho. Ya. Yul, aku air putih saja ya, Ul. Oh ya, nggih, Pak. Iya. Lanjutkan Pak ceritanya. Saya akan melanjutkan tentang Romo Stormsan ya. Karena tadi saya bilang Romo Stormsan itu yang selalu memperhatikan pendidikan. Romo Stormsan pada waktu berkarya di Baciro ini juga mendirikan 3 buah SD Kanisius. Yang pertama Kanisius Baciro. Yang kedua Kanisius Demangan Baru. Kemudian yang ketiga Kanisius Sorowajan. Oh, Nah. banyak ya Pak. Ya, banyak. Lalu setelah Romo Stormsan itu Romo siapa Pak yang menggantikan? Yang menggantikan Romo Stormsan, Romo Projosuto. SJ juga. Oh. Romo Projosuto ini pemerhati liturgi. Penertiban liturgi, terutama penertiban dalam mengikuti misa. Wih, Wah, dia disiplin sekali. Kalau ada, pada waktu itu saya cerita ya, iya Pak. kalau Romo sedang misa, kemudian ada orang yang terlambat, Iya. gereja kita kan kecil dulu, jadi orang terlambat pasti tahu. Romo pasti akan berhenti, kemudian menanyakan pada yang terlambat tadi. Oh, pahamnya seorang ibu. Oh, monggo Bu, wah kok telat, mau dalu kerinan nggih. Nah, semacam itu kan membuat ibu itu menjadi malu ya. Dan begitu juga umat yang lain yang terlambat juga dibegitukan. Pemuda terlambat, pemuda mau bengi ngebiar nanti, kok nanti telat, semacam itu. Jadi pada waktu misa, wong telat mandek, terus negur. Nah, dengan begitu saat itu menjadi tertib. Juga Romo itu membuat suatu pertemuan setiap bulan purnama. Oh, itu. Dikatakan, diberi nama Purnaman. Pada waktu itu ya merembuk hal-hal yang ada hubungannya dengan gereja, dengan liturgi dan sebagainya. Itu pertemuannya seperti membaca kitab suci seperti insaf gitu ya Pak? Ya semacam itulah, tapi lebih semacam saresean gitu. Iya. Saresean itu apa Pak? Saresean itu ya bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya saresean itu ya kumpul, diskusi, sharing dan semacam itu. Gitu. Lalu setelah Romo Projosuto, Romo siapa yang menggantikan? Nah, setelah Romo Projosuto, kemudian Romo Tansui. Nah, ini seorang ekonom yang membenahi ekonomi umat. Beliau itu ahlinya. Wih, Ya. peningkatan ekonomi itu kalau zaman sekarang seperti PSE gitu ya Pak? Semacam itulah. Niki nggih Pak Gril Wah, ujuannya. ya. Waduh, terima kasih sekali. Ya. Paul. Piye wis direkam urung iki? Wes kui. Lho. Apa iki? Ra ono. Ono yo. Ndi ra ono iki? Ono kuwi lho. Ra ono iki Iki apa? malah ada Ini padu lho. dhewe iki Iki diteruske apa? ora, diteruske ora. Iya. Pak, Maaf Pak Gril. maaf, Pak. Maaf Pak, maaf Pak. Nggak apa-apa. Ya. Ini dilanjutin aja. Tadi sampai mana ya? Tadi itu sampai Romo Tansui. Oh iya. Romo Tansui ya, Romo Tansui SJ. Iya. Ini kemudian diganti oleh Romo Aloysius Susilo Utoyo PR. Nah,
pada masa itu umat di Paroki Bajiro itu bertambah banyak. Juga kering menjadi 27 kering. Sedang jumlah umat kurang lebih 5.600-an. Wah, udah banyak banget ya, Pak. Banyak ya itu, Pak. Iya, karena apa? Ya karena stasi Babarsari, stasi Pangkalan Adi Sucipto, kemudian stasi Pringwulung itu masih masuk wilayah Bajiro. Maka jadi kelihatan banyak. Oh ya, Pak. Heeh. Kenapa ya 3 romo sebelumnya itu Yesuit? Nah, romo yang keempat ini kenapa projo, Pak? Weh, Wah. ya enggak no. Saya nggak tahu kalau itu. Enggak no. Romo sing kedua Praja Suto, berarti kan ya Praja Suk. Waton kowe iki. Iki mau jebul padha wae jenenge, tapi ya itu Yesuit. Wah, mending kowe pindah kene wae ben aku iso ngrekam Pak Bil. Ya ya. Paul benar. Kalau kamu bingung dengan itu ya, lihat saja titel yang ada di belakang nama Romo itu. Kalau di belakang nama Romo itu PR, itu berarti Projo. Iya. Tapi kalau di belakang Romo itu ada titelnya SJ, berarti Serikat Yesus atau Yesuit dan sebagainya. Nah, No, dong toh. Ya. ya, pada waktu itu tahun 1980 kan, Ya. pada waktu itu umat memang bertambah banyak. Iya, iya, Pak. Maka pada waktu itu jadwal misanya ditambah. Dulu hari Sabtu enggak ada, tapi ditambah hari Sabtu. Ada misa. Dan bersamaan saat itu di tahun 1980, Stasi Merican. Ya. Stasi Merican, Dewan Stasi dilantik. Itu kan berarti Stasi Merican bersiap-siap untuk menjadi paroki mandiri. Nah, pada saat itu umat Stasi Merican sudah bisa mengikuti misa di kapel Sanata Dharma. Berarti umat paroki Bajironya jadi berkurang dong, Pak? Ya iyalah, wong sebagian udah pada pindah ke kapel stasi kok. Ya malah seneng toh, karena jadi tidak terlalu sesak gereja kita. Terus itu stasi Mericannya diresmikan tahun berapa itu, Pak? Ya, Stasi Merican itu diresmikan pada tanggal 27 Desember tahun 1997. Dan waktu itu diberi nama santo pelindungnya Santo Yohanes Rasul. Dan pada tahun itu juga di Paroki Bajiro ini diresmikan Panti Usada. Yang meresmikan adalah Wali Kota Yogyakarta saat itu. Oh, berarti Panti Usada itu sudah lama banget ya, Pak? Iya, tahun 97 sampai 23 tuh sekarang. 2023 ya. Dan tahu pemimpinnya enggak? Siapa Siapa, itu, Pak? Pak? Suster Fidelis OP. Ya, tahu tak? Ya. Itu. Pak, Romo Susilo Utoyo itu berjabat di sini sampai tahun berapa ya? Romo Susilo Utoyo itu menjabat sampai tahun 1986. Tapi karena pada saat itu beliau sakit, maka kemudian beliau diistirahatkan di Keuskupan Agung Semarang. Sebagai gantinya pada saat itu adalah Romo Aloysius Suncoko Wahyo Sudibyo dan Romo Petrus Supriyanto. Oh ya Pak, itu pastor kepalanya siapa Pak? Pastor kepalanya Romo Petrus Supriyanto. Nah, Romo Petrus Supriyanto ini menjabat di sini, kemudian mengaktifkan kembali misa lingkungan sebagai ganti purnaman. Terus pada tahun itu juga menurut pedoman Keuskupan Agung Semarang, nama kring diganti dengan lingkungan. Lalu setelah Romo Supriyanto masih ada berapa Romo lagi, Pak? Setelah Romo Supriyanto, itu penggantinya adalah Romo F.I. Wiono. Itu pada tahun 1993
sampai 1998. Beliau ini adalah pemerhati pendampingan keluarga lewat ME. Dan beliau, Romo F. Ekwiono ini juga seorang pemerhati kesenian. Dulu pernah mendalang di sini, mendalang wayang Wahyu, diiringi oleh karawitan Miss Dinar. Wah, keren kan? Keren banget itu, Pak. Pak, Iya, berarti Romo Wiono di Bajiro dia sendirian dong? ya pada mulanya iya, tapi kemudian datang Romo Luhur. Romo Luhur itu berkarya dari tahun 1995 sampai 1996. Dan diganti oleh Romo Simon Atas Wahyudi dari tahun 1996 sampai 1997. Dan pada saat itu juga masuk Romo Yus Bintoro di Lanut Adi Sucipto. Beliau itu sebagai pendamping pemuda calon perwira TNI Angkatan Udara. Kemudian tugasnya sehari-hari ialah melayani umat di Lanut, sekitar Lanut Adi Sucipto. Secara teritorial, beliau bekerja sama dengan paroki Kristus Raja Bajiro. Berarti Pangkalan menjadi paroki mandiri juga ya, Pak? Ya, itu masih dalam tahap persiapan. Karena Gereja Santo Mikael Pangkalan itu baru diberkati tahun 2001 oleh Romo Vikep pada waktu itu. Oh, gitu ya. Kemudian pada tahun 1986, Romo Heribertus Subianto PR bertugas di Paroki Bajiro. Romo Bianto ini dalam tugasnya fokus pada orang miskin dan orang yang terabaikan. Maka kemudian bersama pengurus gereja, Romo ini membentuk paguyuban pemerhati orang-orang miskin dan terabaikan. Seperti tukang becak, pedagang kecil, lansia, orang-orang sakit, dan sebagainya. Nah, kemudian bahkan Romo ini bersama tokoh-tokoh gereja pada waktu itu membentuk CU. CU itu Credit Union yang diberi nama Sapulidi. Nah, CU ini sebenarnya ditujukan untuk membantu meningkatkan perekonomian umat di Paroki Bajiro. Kemudian pada tahun 2002, Romo Heribertus Subianto PR ini mengakhiri tugasnya dan digantikan oleh Romo Simon Atas Wahyudi. Nah, pada waktu itu juga sebenarnya Romo Sari Jatmiko juga sudah berada di Bajiro. Pada waktu itu membantu tugas Romo Subianto PR. Romo Simon Atas Wahyudi ini sebenarnya yang mempunyai gagasan relokasi gereja. Maka pada waktu masa Romo itu kemudian diadakan penggalangan dana pembangunan gereja lewat kartu relokasi. Dan pada masa itu juga dilakukan peletakan batu pertama yang pada waktu itu dilakukan oleh Monsinyur Ignatius Suharyo. Tetapi Romo Simon Atas Wahyudi ini tidak meneruskan proses relokasi ini. Karena pada waktu itu Romo Atas digantikan oleh Romo Gregorius Suprayitno PR pada tahun 2005. Dan Romo Gregorius Suprayitno PR inilah yang kemudian meneruskan gagasan relokasi gereja ini. Oh gitu ya. Ya, begitulah.
Ya sudah Pak, besok lagi aja. Sudah capek ya aku. Iya, Aduh, saya capek ya. juga ya. Ya udah Pak, besok kabar-kabar lagi aja Pak kalau mau kumpul gini. Baik, baik. Makasih ya Makasih ya, Pak. Pak. Iya, sama-sama. Iya. Iya. Yuk. Pak. Silakan duluan Pak. Oh iya. Mari Pak. Yuk. Ya. Ya. Wih, Bil, ini nyok gawake Wis. tripping. Rekamannya wis disalin ta? Wis suwe banget tapi iki ning kene. Kowe penak gerek maca. Ya ora apa, saiki aku le nyalin. Yo, nggo HP-mu berarti. Ya, tapi rangkuman romone durung lengkapi. Yo, engko tekon Pak Gril meneh wae. Ya, tapi nggo HP-mu ya sing rekam. Yo, le nyalin neh tapi kuwi nggo. Wah, Weh, hebat. Pak Gril. Ngaren. Wah, ora telat biasane cah enom ki mesti nganggo Enggak, jam Pak. karet. Eh, Pulang sekolah ya? Iya, Pak. Wah, sudah makan? Sudah. Ini Pak, sudah Pak. Monggo dimakan Pak. Makan tripping, udah makan nasi belum? Sudah. Ya Tapi udah makan belum? Sudah. Pakai apa, Pak? Tadi, iya saya tadi makan di sebelah gereja tuh ada kantin. Mau jatosi ya Pak. Pakai nasi GR. Wah, GR apa tuh, Pak? Goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi gereja Pak. Oh, bukan. Kualatnya. Nih, Pak, saya masih ada yang mau ditanyakan. Apa? Nama-nama Romo sebelum gempa. Loh, wingi nek wis dono to nang kono? Mastikan Cuma Pak. memastikan aja, Pak. Ngetes. Tapi yang ngurut ya, Pak. Oke. Jadi kamu tahu? Oh iya, kan Pak. Nanti dia minta-minta rekaman saya lah. Bentar, Pak. Oke, udah siap? Oke, Bentar, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke. Yang pertama, Romo Stormsang SJ. Yang kedua, Romo Aloysius Projosuto SJ. Yang ketiga, Romo Franciscus Saverius Tansui SJ. Nah, kemudian yang keempat baru datang Romo Aloysius Susilo Utoyo PR. Yang kelima, Pak. Yang kelima, Romo Aloysius Sancoko Wahyo Sudibyo PR. Yang keenam. Yang keenam adalah Romo Yohanes Murtoyo Harjoyo PR. Yang ketujuh, Pak. Yang ketujuh, Romo Franciscus Saverius Wiono PR. Delapan. Pada waktu itu yang ke-8 adalah Romo Hubertus Subianto Dwijowardoyo PR. Yang kesembilan, Pak. Yang ke-9, Romo Simon Atas Wahyudi PR. Yang ke-10. Ora ono to. Oh, enggak. Ngawur kowe iki. Ya, sorry. Terus pastor pembantunya siapa, Pak? Pada waktu itu Romo yang membantu Romo pada waktu itu adalah yang pertama Romo Petrus Supriyanto PR, kemudian Romo Luhur Bakti PR. Itu semua sampai sebelum gempa. Iya, pada tahun 2005 Romo Simon Atas Wahyudi PR itu diganti oleh Romo Gregorius Suprayitno PR. Dan Romo Supra ini yang meneruskan gagasan Romo Atas tadi untuk relokasi gereja. Dan di paroki ini, Romo ini kemudian juga menggiatkan kembali kunjungan Romo ke umat dengan misa lingkungan. Juga Romo itu menganjurkan doa keluarga. Romo ini berdifusi pada hati kudus Yesus. Maka setiap malam Jumat pertama, kemudian diadakan adorasi untuk menghormati hati kudus Yesus. Dan Romo ini juga membenahi tentang tata gerak liturgi. Oh iya, Pak. Kalau gempanya itu gimana, Pak? Seperti kita ketahui, pada tanggal 26 Mei 2006, gempa melanda kota Yogyakarta. Gereja kita kena dampaknya.
rusak. Bagian sakristi runtuh. Lonceng gereja di atas di atas gedung sakristi itu juga roboh. Nah, bahkan sampai membawa korban. Pak Teguh, koster gereja pada waktu itu tertimpa runtuhan sehingga meninggal dunia. Sejak saat itu berarti gereja nggak bisa digunakan, Pak? Ya tentu, gereja tidak bisa digunakan karena dalam keadaan rusak porak-poranda. Maka pada waktu itu misa itu diadakan di tenda. Dan misa hanya diadakan 3 kali, setiap hari Sabtu dan setiap Minggu. Nah Pak, itu kan kita gempa ya Pak. Itu umat di sekitar Banjiro itu juga kena dampaknya nggak Pak? Ya, kena dampaknya juga. Pada waktu itu korban dari umat Banjiro ini ada 4 orang umat meninggal dunia karena gempa itu. Kemudian rumah yang rusak, 103 rumah rusak ringan, 146 rumah rusak sedang. Sedangkan yang rusak berat ada 83 rumah. Waduh, banyak banget ya, Pak? Iya, begitulah. Rumahmu kena nggak, Ul? Loh, ya ngerti aku kan belum lahir, piye to kowe iki? Kamu juga belum lahir. Iya, Ding, Pak. Belum lahir aku. Nah, pada waktu itu juga kegiatan TK Indriasana, kegiatan belajarnya terpaksa di tenda. Tapi kemudian dipindahkan ke SMA Institut Indonesia selama 6 bulan di sana. Pas gempa itu Romo Sutra sendirian dong, Pak? Tidak. Setahu saya, Romo Sari Jatmiko pada waktu itu juga kemudian berkarya di Banjiro. Bahkan tahun 2006, Romo Gregorius Kriswanto PR juga berkarya di Banjiro. Kehadiran beliau menghidupkan aktivitas kaum muda dan juga sosialisasi pada umat tentang hukum perkawinan. Nah, tapi tidak lama Romo Gregorius Kriswanto ini tinggal di Banjiro, kemudian Romo tinggal di Stasi Babarsari untuk merintis paroki di sana. Renovasi gereja Babarsari selesai setahun kemudian, yaitu bulan Mei 2007. Sedang pemberkatan gereja dilakukan pada tanggal 27 Mei 2007 oleh Romo Bernardinus Saryanto PR, yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Vikep Daerah Istimewa Yogyakarta, tepat setahun setelah gempa. Terus nasib TK Indriasana gimana dong Pak? Pada waktu itu 6 bulan kemudian TK Indriasana kembali ke lingkungan gereja karena gedungnya yang rusak sudah diperbaiki atas bantuan dari Karina Keuskupan Agung Semarang. Ul, kudune jenenge ganti rasi. Ganti apa? Kan dhisik pas neng SMA Institut Indonesia adoh. Makanya jenenge TK Indriasana. Lah terus hubungannya apa? Basan dibangun kan pindah Banjiro meneh. Dadine cerak kudune ganti jeneng dadi TK Indriasini dong. Ngawur ya kowe iki ya, ora ngono konsep iki. Jan. Sorry. Kowe iki yo dagel. Maksudnya kalau jauh itu di sana, kalau Ya. dekat itu di sini. Begitu Ya, maksudnya. gitu maksudnya, Pak. Jan. Ya, setelah gereja itu diberkati dan selesai direnovasi, maka misa kembali diadakan di gereja itu. Sejak saat itu, kegiatan paroki mulai bangkit. Kegiatan Dewan Paroki mulai digiatkan. Kemudian kegiatan kaum muda juga mulai diaktifkan lagi. Pindah ke Jaya-Jaya, Pak. Udah mulai banyak orang-orangnya yang datang ya. Oh ya, pindah mana? Ke Dela udah tahu. Tahu Oh sih. ya, mari. Oh iya Pak. Saya manut saja. Oke. Ayo. Ya. Digowo iki. Ini, ya. Oke. Yuk, Pak. Yuk.
Pak Gril, kita duduk situ aja Oh ya, ya, Pak. ya. Sebelah sini ya nggak apa-apa. Wah, Ya. tempatnya nyaman. Oke, Pak. Nah, Pak Gril duduk situ ya, Pak ya. Ya. Oh, bagus tempatnya. Ya. Nah, di kafe. Lebih enak ya, Pak. Ya. Tadi sampai mana, Pak? Berarti gempa itu mempercepat proses relokasi ya, Pak? Ya, bisa dikatakan begitu. Dewan Paroki pada saat Romo Atos Wahyudi itu memang merencanakan untuk merelokasi gereja. Iya. Karena Dewan Paroki merasa bahwa pertumbuhan umat di Batiro ini semakin bertambah banyak. Sehingga gereja tidak bisa menampung lagi umat dalam misa. Dan relokasi itu direncanakan dibangun di tanah yang lebih luas, yaitu di belakang gereja. Kalau dari gereja yang itu sebelah utaranya. Di gereja yang sekarang ini, Pak? Ya. Kenapa, Pak, gerejanya kok dipindah di belakang itu, Pak? Ya, soalnya letak gereja kita yang lama ini di pinggir jalan raya. Dan kebisingan itu selalu ada dan mengganggu kalau ada misa. Iya, Pak. Saya aja kalau rapat itu ada motor lewat, apalagi kalau knalpotnya blombongan itu. Wah, gak karuan, Pak. Kancamu tahu kuwi? Ora ayo, kanca kuwi sopan-sopan kok. Sok to. Wes, Piye? lanjutkan nggak nih? Iya. Setelah renovasi itu tuntas, juga dibangun gedung pasturan yang diresmikan oleh Monsinyur Ignatius Suharyo pada bulan Juli 2008. Kemudian setelah itu pada 2009, proses relokasi dimulai kembali. Nah, pada tahun itu juga, tepatnya pada bulan September tanggal 28, Paroki Batiro dimekarkan menjadi 3 paroki, yaitu Paroki Batiro, Paroki Babarsari, dan Paroki Pangkalan. Pada saat itu relokasinya tetap berjalan toh, Pak? Bentar, Pak. Pak Gril belum minum kok ya? Mau minum apa, Pak? Ya, enggak usah saja. Enggak apa-apa, Pak. Biar Paul Usah yang saja. pesankan, Pak. Ya, Loh, kok aku iki wis aku ya. ya, tidak apa-apa, saya tidak minum. Wah, enggak, Pak. Pak Gril harus minum, Pak. Pak Gril mau minum apa, Pak? Nanti dia marah soalnya. Terserah kamu apa saja. Kalau teh hangat gimana, Pak? Ya. Oke. Cepat, Ul. Iki nggak mau tak rekam, jago ya iki. Ya, cepat. Kowe iki bonek karo Paul ki rasa siosi. Enggak, ayo, Pak. Ya cuma pura-pura itu. Kita CS-an kok, Pak. Ha iya, sing tak gemuni. Paul kuwi nek tok kon apa-apa mesti manut iki. Wah, enggak tahu ya itu, Pak. Kok mau? Kenapa? Mengko kowe kek ana rasa iki. Enggak, yo. Kita temenan dari SD kok, Pak. Oh ya wis. Saiki ngene bae. Ceritaku diteruske ya. Iya, Pak. Tadi sampai proses relokasi berjalan, Pak. Iya. Begini, sejak semula panitia relokasi gereja itu sudah merencanakan 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahun 2003 sampai 2005 diketuai oleh Pak Untung. Kemudian tahun 2006 sampai 2008 diketuai oleh Pak Wahyu Saronto. Sedangkan 2009 sampai 2011 masih diketuai oleh Bapak Wahyu Saronto. Baru sekitar tahun 2011 sampai 2013 diketuai oleh Bapak Miharjo. Nah, itu tahun 2006 bukannya sudah ada Romo Supra. Iya. Kok nggak jadi ketua? Bukan begitu. Romo Supra itu tetap menjadi penanggung jawab relokasi. Pokoknya periode 2003 sampai 2013 relokasi jalan terus. Kemudian pada tahun 2010 Romo Adiwardoyo berkarya juga di Batiro membantu Romo Supra. Tapi sebetulnya Romo Adiwardoyo itu tugasnya di Panti Rapih. Panti Rapih, ada parokinya toh, Pak? Bukan begitu. Romo Adiwardoyo itu melayani pasien yang membutuhkan pelayanan rohani. Umpamanya mengaku dosa,
minyak suci, kumini dan sebagainya. Dan pada saat itu juga Romo Yosef Kristanto itu juga berkarya di Paroki Baciro selama 3 bulan. Dan pada tanggal 10 November 2010, Romo Adiwardoyo dipanggil Tuhan. Yo, ini Om Bene. Loh, kok cepet Ul? Makasih. Ya, ini tadi Ya, tak jaluk makasih Ul. Wah, yes, Buat aku ini. Oh, Suan ya? ya. Panggil diunjuk ya, Pak. Ya. Ini. Besok wae kowe. Ya. Ora lali direkam toh? Ora, aman-aman. Oh, ya wis. Sudah sampai mana tadi, Pak? Sampai Romo Adi wafat. Ih, Romo Adi iki sapa? Wis kok wae men Pak Gren jelaske sik, kok ndak kesuwen. Yo. Tahun 2010, lingkungan di Paroki Baciro ini dimekarkan menjadi 36 lingkungan. Karena dirasa beberapa lingkungan itu umatnya bertambah banyak, sehingga pelayanannya tidak maksimal. Dan ke-36 lingkungan ini terbagi dalam 6 wilayah. Wah, itu wilayahnya di mana aja, Pak? Sama sing ngerti. Aku tahu. Ya. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, wilayah 5, wilayah 6. Ngawur, emang kaya ngono ya, aku ya iso gampang banget. Ben. Yuk. Udah Pak, lanjut Weh. aja Pak, sampai Iya. pemekaran tadi. Nah, tahun 2011, gereja baru sudah mulai bisa digunakan untuk aktivitas. Bahkan perayaan Ekaristi juga beberapa kegiatan sudah dilakukan di gereja baru, meskipun dengan perlengkapan yang seadanya. Dinamika umat juga semakin berkembang. OMK juga semakin grengseng. Pada bulan Juli 2011, Romo Antonius Banu Kurnianto PR ditugaskan di Baciro membantu Romo Supra. Kedatangan Romo baru ini semakin menggugah dinamika paroki, terutama kaum mudanya. Pak, selama relokasi, selain pembangunan fisik gereja, apa saja yang dilakukan? Oh, banyak sekali yang dilibatkan. Hampir semua mendukung untuk pencarian dana relokasi. Bahkan semua umat dilibatkan, dari anak-anak sampai orang tua. Pelibatannya itu gimana, Pak? Ya, ini banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam mengumpulkan dana itu. Salah satu program panitia diantaranya adalah menabung. Mereka membuat kaleng-kaleng tabungan, kemudian dibagikan kepada pia dengan harapan mereka menabung. Kemudian pada hari Natal atau Paskah dikumpulkan. Romo juga terlibat. Romo juga bersama timnya mengadakan ngamen ke paroki-paroki lain, bahkan sampai keluar kota. Jakarta, Solo, Semarang, itu yang saya ingat. Oh, jauh ya, Pak. Dan panitia itu juga mengadakan undian berhadiah. Wow. Yang hadiahnya itu semua berasal dari umat berupa barang. Itu OMK-nya nggak terlibat, Pak? Oh, tentu OMK banyak terlibat dalam penggalangan dana itu. Terutama ketika panitia penggalangan dana itu mendatangkan artis. Tentu OMK menjadi panitia. Dan artis-artis yang pernah didatangkan itu seperti Jaduk Herianto, penyanyi cilik Obit, Lisa Arianto, kemudian Hudson, itu yang saya ingat. Kemudian UMK juga pernah mengadakan pasar murah. Dan barang-barang yang dijual adalah barang-barang baru dan murah. Tapi barang-barang itu semua adalah sumbangan dari umat. Karena dijual murah, maka pasar murah itu menjadi sukses dalam penggalangan dana. Wah, asik ya, Pak. Kalau relokasinya itu selesai tahun berapa, Pak? Dalam tahap yang panjang itu, akhirnya pada tahun 2011 sampai tahun 2012,
gereja mulai masuk dalam tahap finishing. Dalam tahap finishing itu, gereja sudah digunakan untuk misa. Pada akhir tahap finishing, gereja juga membangun Gua Maria dan juga menara lonceng gereja. Loh, memangnya dulu belum ada loncengnya, Pak? Lonceng sudah ada, tapi letaknya di sudut teras panti paroki itu, di sana itu loh. Oh ya. Lalu kemudian dipindah di lokasi yang sekarang. Dan akhirnya pada tanggal 25 November 2012, gereja baru diresmikan oleh Uskup Agung Semarang dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya ada 2 romo datang berkarya di Baciro ini untuk membantu tugas Romo Suprayitno, yaitu Romo Rusgiarto PR dan Romo Mulyatno PR. Beliau-beliau itu yang membantu tugas Romo Supra sampai Romo Supra dipindahkan di tempat yang baru. Begitu? Oh, gitu ya, Pak. Nah, Pak, ini kan udah malam ya, Pak? Oh, Sekarang iya, udah jam berapa ini? Sudah jam 10 lewat 15 menit. Nah, takutnya saya dicariin orang tua, Pak. Oh ya, tidak apa-apa. Ini kan nanti, kan udah saya rekam ya, Pak. Ya. Nanti saya transkrip lagi, kalau ada yang kurang nanti saya hubungin Pak Kri lagi. Baik, gitu. baik. Makasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Ya, waduh. Makasih ya, Pak. Yo. Ya.
Pak Windu. Hei, mana kabarnya? Oke, Pak. Pak. Ya, ini si siapa kemana yang hubungi saya ya? Iya. Ini siapa namanya? Rosel, Pak. Rosel, ini Paul, Pak. Paul. Oh ya. Sini, Pak. Gimana jadinya ini? Kita Sekarang mau tanya-tanya tentang sejarah gereja Baciro. Oh ya. Kemarin itu Sudah kita dapat info dari mana aja? dari Pak Pak Gril, Gril. Pak. Oh Pak Bril ya. Cuman- Kos senior ya. Iya, cuman kemarin tuh karena sudah malam jadi kita keburu pulang. Udah dicariin orang tua, Pak. Terus Pak Bril udah cerita apa aja kemarin? Sampai di peresmian gereja oleh Romo Peresmian Supra. gereja relokasi yang baru nih ya. iya. Iya. Oh ya. Oke, sampai situ. Terus sekarang berarti mau tahu lebih lanjut setelah itu ya? Iya, Iya, Pak. Oke. Ya, tapi sebelumnya agak flashback dikit ya, Iya, Pak. tentang proses relokasi. Kan itu awalnya dari sebenarnya sudah direncanakan mau direlokasi. Dari sebelum gempa itu sebenarnya sudah direncanakan. Tapi itu kalau istilah Jawanya disengkake ya. Nah, gempa itu membuat gereja yang ada dulu, yang sekarang panti paroki itu roboh kan itu. Kalau itu ya membuat kemudian prosesnya jadi lebih cepat. Mulailah proses relokasi itu di 2006 akhir ya, setelah gempanya sudah mulai recovery. Itu untuk menunjukkan juga bahwa gempa itu tidak membuat umat jadi patah semangat. Wis. Justru karena gempa itu umat jadi makin bersemangat untuk merelokasi gereja. Nah, karena memang kenyataannya gereja yang kena gempa itu sudah nggak muat lagi untuk menampung sekian banyak umat yang datang setiap kali Ekaristi itu. Karena tahun 2006 sebelum gempa itu yang datang itu sekali misa bisa sudah sampai 800-an orang. Dan kita harus pasang tenda depannya itu. Jadi itu ibadahnya jadi nggak nyaman kan, karena di luar jadi nggak bisa lihat altar secara langsung gitu. Berarti itu yang misa benar-benar di tenda ya, Pak? Iya, sebagian besar di tenda. Karena apa? Karena gereja hanya muat sekitar 200 orang. Nah, kalau yang datang 800 berarti sebagian besar ada di tenda itu, umatnya itu. Kalau hujan gimana itu, Pak? Nah itu, kalau hujan ya kacau. Karena yang di tenda itu hampir pasti itu ketampias ya. Nah, tampias air hujan, kemudian mereka harus merapat ke teras panti paroki itu. Lalu misalnya jadi sangat tidak nyaman untuk umat. Umpek-umpekan ya, Pak? Iya pasti itu. Lalu ya ribut kan itu, banyak anak kecil ini ribut, jadi nggak nyaman lah. Nah, kondisi itu yang membuat relokasi harus segera direalisasikan. Itu proses relokasinya gimana, Pak? Relokasinya itu sebenarnya tidak terlalu sulit kalau dari proses, karena lahan sudah ada. Ya, terus izin-izin juga diurusnya memang agak rumit, tetapi tidak sulit, yang namanya bisa lancar. Cuma yang jadi masalah kan itu umat baru saja kena musibah gempa bumi. Artinya mengandalkan umat untuk bangkit sendiri dengan dana dari umat memang tidak mudah. Maka ya dibutuhkan gerakan untuk menggalang pendanaan dari kepedulian umat-umat yang lain di luar paroki Baciro. Itu ya kurang lebihnya seperti itulah ininya. Berarti itu nyari dana ya, Pak? Iya lah, kan wingi wis diceritakake karo Pak Gril. Piye to iki? Iya, Ding, lali. Oke, tadi udah Pak Gil udah cerita ya. Udah diceritain, Pak. Oh ya, jadi memang kemana-mana cari dana. Lalu prosesnya berlanjut. Nah, selama proses relokasi itu gerejanya nggak lagi di sini. Sementara di sana juga belum dibangun. Jadi gereja pindah ke bekas pastoran lama ini pakai tenda parasit. Ya. Pakai tenda lagi ya? Iya, masih pakai tenda, itu lama sekitar hampir 2 tahun ya, itu pakai tenda. Nah, setelah 2 tahun pakai tenda, kemudian baru geser ke gereja relokasi, meskipun baru separuh jadi, tapi atas sudah ada atap sehingga umat bisa misa dengan lantai masih itu ya, masih tanah ya, belum di keramik, tapi sudah dipakai untuk misa ya waktu itu. Nah, itu terus berlanjut, itu cukup lama bangunnya itu, mulainya sekitar tahun 2007-2008 dan baru selesai itu sekitar 2013 final.
Berarti mungkin ada 4 sampai 5 tahun ya proses pembangunan itu. Tapi berkat semangat umat yang meskipun habis kena gempa tetap berjuang untuk tetap produktif, untuk tetap bisa mewujudkan cita-citanya merelokasi gereja, akhirnya semua bisa diwujudkan. Wes direkam urung e? Wis ki lho, nyo. Deken kene. Oh. Nah, terus akhirnya gimana, Pak? Nah, itu akhirnya setelah proses berjalan sekitar 4-5 tahun tadi, tahun 2013 itu dinyatakan selesai pembangunannya. Lalu diresmikan. Nah, yang meresmikan itu Sri Sultan waktu itu dan Bapak Uskup waktu itu, Monsinyur Pujo ya. Itu yang meresmikan. Nah, pada saat itulah terjadi pergantian pastor paroki. Nah, itu selang setahun kemudian. Di tahun 2014, Romo Suprayitno itu diganti pastor paroki di sini menjadi Romo Adolfus Suratmo. Terus itu Romo Suprayitno pindah kemana, Pak? Nah, Romo Suprayitno kemudian diberi tugas untuk membangun di paroki administrasi Kerapiak. Nah, itu nanti jadi paroki penuh di sana. Kemudian di sini sepenuhnya dikelola oleh Romo Suratmo. Mangke kowe kenal Romo Ratno? Wih, kenal ya, aku ki mbiyen wis dinar. Masa? Nah, Wis tapi aku dinar? Kenal ya, Iya, weh? wis dinar, Wis dinar. Pak. Tapi aku ya masih kecil, Pak. Oh, masih kecil ya. Iya. Bel. Oke lah, Romo Ratmo itu memang dekat kalau dengan Mesinar itu bisa dia ini ya. Ya, pernah toh? Pernah. Ya, dengan Romo Ratmo itu. Nah, itu mulai tahun 2014. Romo Ratmo itu full ada di paroki Bajiro ini. Itu Romo Ratmo beradaptasi dengan umat, dengan seluruh aktivis di gereja ini. Kemudian karyanya memang yang pertama kali dilakukan itu tentang pembenahan administrasi. Administrasi gereja itu penting ya. Iya. Karena dengan administrasi gereja itulah gereja ini bisa bergerak. Ya, karena itu kan ada pendataan umat, ada data-data administrasi sakramen macam-macam. Nah, itulah yang menjadi dasar untuk gereja itu bergerak. Maka itu jadi fokusnya Romo Ratmo di awal. Nah, itu karya yang menurut saya itu sebenarnya kayaknya kecil ya, tapi itu berat karena datanya sebelumnya itu ya memang harus diperbaiki ya, dan itu butuh tenaga energi yang tidak sedikit ya. Itu. Nah, di samping itu waktu itu selain Romo Ratmo di sini masih ada Romo CB Mulyatno. Ya, itu berdua itu kemudian salah satu gerakannya adalah melakukan pemekaran lingkungan. Kenapa lingkungan harus dimekarkan, Pak? Gini, lingkungan itu kan umatnya banyak ya. Kalau umatnya terlalu banyak, itu lalu pendampingan dari pastor di paroki itu jadi nggak maksimal. Ya, karena umatnya terlalu banyak. Oh, berarti itu lingkungannya jadi tambah banyak. Oh ya, iya, lingkungan pasti jadi tambah banyak, tapi jumlah umat tiap lingkungan jadi lebih kecil, sehingga pelayanannya bisa lebih personal, lebih intensif gitu ya, lebih bisa dilakukan dengan pendampingan yang dari rumah ke rumah gitu. Nah, batasannya kan kalau sudah di atas 40 KK satu lingkungan itu memang sebaiknya dimekarkan. Ya, kalau satu lingkungan ini antara 20 sampai 30 KK itu ideal. Jadi kalau Romo mau kunjungan lingkungan itu bisa dari rumah ke rumah menyapa umat gitu. Kalau terlalu banyak itu nggak cukup sehari untuk kunjungan ke lingkungan itu. Awalnya di Bajiro ini ada 37 lingkungan ya. Kemudian dimekarkan sekarang menjadi 43 lingkungan. Lumayan banyak ya, Pak. Banyak itu, tetapi jumlah kakak per lingkungan jadi lebih sedikit, pelayanannya jadi lebih personal, jadi dari rumah ke rumah bisa dilakukan. Selain itu karyanya Romo Ratno apa lagi, Pak? Juga nombe kono. Loh, kok aku kowe wae, Ding? Kowe wae lah. Kowe. Calai. Jan wae. Cukup lah. Panggil mau minum apa, Pak? Kayak apa aja lah, kayak apa-apa mau ya. Oh iya. Ambilkan ya, Pak? Ya, tapi nggak usah terlalu manis ya. Oh, nggak apa-apa. Oke. Memang mau pakai gula apa enggak? Enggak, Mas.
Mau pakai gula atau enggak? Dikit aja ya. Dikit aja. Oke, makasih ya. Sambil nunggu Paul, dilanjutin aja, Pak. Oke, ya. Jadi tadi kan Paul tanya karya yang lain apa? Iya. Nah, Romo Ratmo itu bersama Romo Mul setelah memekarkan lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan mengaktifkan lagi atau menambah frekuensi kunjungan ke lingkungan. Ya, dan itu hebatnya jalan kaki itu. Wah, Dari rumah, jalan kaki rumah itu, Pak. jalan kaki ya. Jauh, Tuh, saya capek pernah ya, ikut tuh ya, capek juga jalan kaki itu ya. Tapi ya enggak apa-apa, karena memang umat merasa tersapa, dan karena memang dari rumah ke rumah kan nggak terlalu jauh ya, dekat-dekat itu. Semua ada lingkungan yang luas, ya lumayan capek, tapi umat juga puas karena merasa tersapa oleh gembalanya. Nah, ini dalam perkembangannya, kemudian Romo Ratmo dan Romo itu melihat ada sedikit perbedaan secara sosial ya antara umat di Ulon Kali Gajah Wong dengan Wetan Kali Gajah Wong. Jadi paroki Bajero ini wilayahnya itu secara secara real gitu ya, itu dibelah oleh Sungai Gajah Wong. Tuh. Pak Windu, silakan minumnya, Pak. Oh ya, Wis. terima kasih ya. Gemplok iki. Hati. Iya, iya. Iki, Pak. Oh, kowe. Wah, enggak gue. Iya. Sun ya. Oh, ora rewel wae, Jan. Kok rewel toh? Iya. Kak ya, Pak. Oh, ya. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, Pak, lanjutin aja. Tuh. Nah, ini yang membedakan Bajero dengan paroki lain ya. Karena ada penanda khusus, ada belahan Sungai Gajah Wong itu. Nah, Gajah Wong itu menjadikan ada wilayah Wetan Kali. Nah, karena Romo melihat wilayah Wetan Kali itu secara sosial, ekonomi juga berbeda dari wilayah yang Ulon Kali, kemudian dibuatlah paguyuban umat Wetan Kali Gajah Wong sendiri. Yang nanti itu ada pendampingan secara khusus. Nah, Wetan Kali itu meliputi 2 kabupaten. Kabupaten Bantul, itu kecamatannya Banguntapan, dan Kabupaten Sleman, kecamatannya Depok. Nah, itu ada berapa lingkungan ya? Ada 2 wilayah, terdiri dari 15 lingkungan. Kalau mau dilihat kakaknya cukup banyak, itu lebih dari 1000 kakak di sana ya. Itu makanya kemudian itu menjadi karya khusus dari Romo Ratmo supaya bisa memberikan pendampingan kepada setiap umat sesuai dengan situasi dan kondisi real yang memang dihadapi oleh umat itu sehari-hari. Nah, pendampingan untuk umat Wetan Kali itu juga dilakukan agar umat di sana itu mau serawung dengan masyarakat sekitar. Serawung itu apa, Pak? Alah, kaya ngono wae ora ngerti. Makanya gue ngerti. Ngerti yo, Apa? apa Pak Windu? Ngerti. Terus. Ya, serawung itu bahasa Indonesianya bergaul, ya bermasyarakat. Oh, bergaul. Ya, itu. Kok Ya. ngerti? Lagi baik. Ya, kenapa begitu? Karena umat Wetan Kali itu sangat plural. Jadi ada banyak keyakinan di sana dan mereka hidup berdampingan dengan rukun, saling memahami, saling bertoleransi satu sama lain. Kan di sana ada pura Jakarta itu ya. Kemudian juga ada banyak jamaah masjid. Ya, kemudian umat Katoliknya juga cukup banyak. Maka kemudian pendampingan dilakukan supaya pluralisme yang membentuk kebinekaan ini bisa tetap terjaga di sana dengan baik, dan umat kita, umat Katolik bisa berperan secara aktif membangun masyarakat yang memiliki toleransi yang cukup bagus. Itu pendampingannya sampai ke situ. Berarti walaupun berbeda-beda kita tetap satu ya. Wah, betul. Kayak Bhinneka Tunggal Ika, wis keren Betul keren. itu ya. Itu penting untuk kita ya, karena kalau itu nggak dijaga, apalagi dalam situasi yang kayak sekarang ini ya, banyak kita mau pemilu nih ya, ini bisa terpecah-pecah kita. Tapi kalau itu tetap dijaga sebagai tetangga yang baik, saling mengunjungi, saling peduli, saling membantu sama satu sama lain, nah itu membuat hubungan antar masyarakat, serawung kita dengan masyarakat itu bisa menjadi sarana untuk juga menyebarkan ajaran cinta kasih Kristus. Itu kan umat Wetan Kali, Pak. Ya, Lah kalau yang Kulon Kali itu gimana? Nah, ini yang Kulon Kali
Romo Ratmo dan Romo itu punya pemikiran yang hampir sama sebenarnya, tapi dengan media atau dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi untuk membantu umat Kulon Kali supaya serawung dan supaya gereja ini juga serawung, itu dibangunlah pendopo yang ada di sebelah Panti Husada itu. Oh, yang jadi kedai itu ya? Nah, sekarang itu jadi kedai Lauda Gusti itu ya. Nah, itu dulu awalnya pendopo itu untuk menampung atau mewadahi umat atau warga sekitar yang mau membuat pertemuan-pertemuan di situ. Ya, entah itu kenduri atau rapat RT atau apapun, di situ diberi ruang gitu ya. Tapi sayangnya dari sisi lingkungan itu tidak mendukung. Karena kalau lalu lintasnya ramai, orang ngomong tuh nggak kedengeran itu ternyata. Nah, akhirnya itu kemudian belum terwujud. Ya, nanti kelak kemudian akan terpikirkan lagi setelah ada pergantian pastor paroki, pendopo itu dimanfaatkan untuk tempat untuk aktivitas yang lain. Terus Romo Ratmo berapa lama Pak di Bajiro? Romo Ratmo itu dari tahun 2013 akhir ya, 2014, dan pindah dari Bajiro itu pertengahan tahun 2019. Jadi hampir 5 tahun lah di Bajiro. Tuh. Lalu beliau dipindah tugaskan ke paroki Klebu. Nah, di sana dekat Sendang Jatiningsih sana ya. Pernah toh ke sana? Pernah. Jatiningsih. Nah, itu. Tapi sebelum Romo Ratmo pindah, itu lebih dulu pindah Romo Mulyatno dulu. Jadi di awal tahun 2019 Romo Mulyatno dipindahkan karena harus berkarya di Yayasan Dinamika Edukasi Dasar di Kejayan itu. Ya, kemudian yang masuk sini ada Romo baru, Romo yang masih muda, yaitu Romo Boni namanya. Nah, itu. Kemudian Romo Boni berpartner dengan Romo yang menggantikan Romo Ratmo. Tahu nggak siapa? Siapa Pak? Tahu nggak? Enggak. Nggak tahu, Pak. Kamu kan mesin harusnya tahu. Saya lupa, Pak. Lupa, waduh. Nah, yang menggantikan Romo Ratmo itu Romo Alip Suwito. Kenal toh? Oh iya. Romo yang kenal, sekarang ini tahu ya? tahu. Tahu. Itu Romo Alip itu masuk ke Bajiro pertengahan tahun 2019. Ya, itu. Jadi baru mau masuk di sini, baru mau memulai karya 2019 akhir, itu di bulan Maret 2020 kita kena apa? COVID. Kena COVID, pandemi itu. Nah, kemudian diputuskan untuk misa online. Nah, itu yang paling berperan ya teman-teman Krembu itu. Ya, ini ikut Krembu enggak? Ikut Pak. Ikut dong. Ya, oke. Krembu Yang sejati. paling berperan teman-teman Krembu itu karena umat tidak lagi boleh datang ke gereja. Mereka harus mulai ibadah dari rumah. Berarti itu misa online pertama kali di Bajiro ya, Pak? Oh enggak. Jadi sebelum pandemi, Bajiro sudah sering mengadakan misa online. Waktu itu seminggu sekali. Ya, jadi ketika ada pandemi, kita sudah siap secara alat-alat, peralatan sudah siap, meskipun memang belum sangat memadai ya. Tapi sudah bisa misa online mulai dari bulan Maret ya, Maret 2020. Yaitu mulai misa online. Nah, salah satu hal yang diupayakan Romo Alip untuk menguatkan iman umat, pengharapan umat di tengah COVID itu adalah dengan mengajak berdoa. Dan doa itu sampai sekarang masih terus dilakukan, meskipun sudah 3 tahun yang lalu lah COVID-nya, yaitu doa rosario yang tidak terputus selama 3 tahun. Makanya sampai sekarang masih tetap berjalan karena sudah ada orang yang memang, umat yang memang mengikuti terus dan membutuhkan pendampingan untuk doa rosario itu. Ya, itu salah satu yang dilakukan oleh Romo Alip sejak pandemi sampai sekarang. Terus selain itu Romo Alip bikin apa lagi Pak? Wah, kalau Romo Alip ini. Bawe takok rameneng wae we. Oh iya. Apa aku ket mau ngrungokne ya? Aku serius sih. Tak kira turu. Enggak ya, Pak, saya serius Si sih. turu we. Mendengarkan. Ya, oke. Lanjutin, Pak. Ya, ternyata konsen juga ya, fokus juga ya. Oh Oke. gitu Pak. Ora yo. Tadi apa pertanyaannya? Kok malah saya yang anu ya? Bikin apa lagi, Pak? Oh Pak? ya, Romo Alip itu selain itu yang jadi fokusnya adalah pembenahan administrasi keuangan. Juga administrasi sekretariat gereja itu. Dan paroki itu ya, yang di samping pendopo itu.
ditata ruangannya, dibangun ruangan yang baru dengan penataan peralatan juga, pengadaan peralatan untuk administrasi, komputernya, kemudian rak-raknya, karena itu penting untuk pendataan umat di Bajiro, ya, supaya kalau kita diminta untuk mengirimkan data ke keuskupan itu kita selalu siap, ya. Juga untuk kalau umat butuh sesuatu, hanya data-data, baptis kapan ya Mas, misalnya dan sekalian itu bisa langsung ditemukan datanya, itu penting, makanya itu dibenahi. Kalau tentang keuangan juga, keuangan itu disesuaikan dengan program dari keuskupan, ya. Keuskupan sudah punya program akuntansi lalu diterapkan di sini. Nah itu dibenahi terus sampai kemudian sudah bisa sesuai dengan yang ditentukan oleh keuskupan. Itu satu hal yang kayaknya kelihatan tapi cukup besar yang dibuat Romo Alif itu, ya. Tuh. Nah lalu yang tadi karena tanya apalagi itu pembenahan ini tata ruangnya itu mulai dibenahi, dibikin studio, kemudian ada outlook yang diperbarui karena udah mulai berlubang-lubang. Nah kemudian yang tadi imbas dari pendopo yang nggak kepake karena terdistrak lalu lintas, ya, kalau dibuat, nah itu punya gagasan itu sebagai sarana pelatihan entrepreneurship bagi orang muda. Maka dibuatlah namanya itu? Kedai Laudato Si. Nah itu untuk belajar entrepreneurship untuk teman-teman muda situ, ya. Itu yang dilakukan oleh Romo Alif antara lain. Nah, itu dengar-dengar Laudato Si itu punya lahan, Pak. Itu buat apa, Pak? Oh, yang di sana itu, ya? Iya, yang di dekat SMPL, ya? Ya, itu sebenarnya itu lahannya milik para suster OP, ya. Punya Janus Bosco ini loh, sekolah-sekolah ini. Itu di sana karena selama ini belum dimanfaatkan, kemudian ditawarkan Gereja Bajiro mau ngelola enggak? Nah, akhirnya kita kelola. Tujuannya supaya mendukung gerakan Laudato Si, yaitu pelestarian lingkungan hidup. Nah, di sana. Sekarang sudah mulai banyak kegiatan di sana. Ya, kemarin sempat lihat nggak ada pameran-pameran di sana? Iya, pernah. Ada sepeda gembira, ada ini di sana tuh. Nah, itu. Ya. Nah, kebetulan pada saat lahan itu sudah kita gunakan, gereja kita tahun ini memperingati usia ke 60. Nah, tahu ya, ke 60 karena dulu diberkatinya itu tahun 63, maka persis sekarang 60 tahun kemudian kita sampai pada saat ini. Yang istimewa, pas mau ulang tahun, pas ada pergantian Romo Paroki. Wow. Tuh, nah, Romo Alif pindah. Dan datang Romo baru. Kemana? Romo Alif kemana, Pak? Romo Alif dipindahkan ke Paroki Santo Ignatius di Magelang. Ya, itu. Setelah di sini kurang lebih 4 tahun, ya kan, dari tahun 2019 ya sampai tahun 2023. Kemudian digantikan Romo baru yang lebih muda lagi, lebih bersemangat lagi. Ya. Namanya siapa? Saya tahu. Siapa? Romo Aan. Oh iya, betul. Bener kan? Ya, sudah kenalan? Belum sih. Ya, nanti kenalan ya. Iya. Ini karena Krimbo kan setiap hari syuting misa tuh. Iya. Ya, itu kenal dan Romonya. Nanti Romo siapa? Nggak tahu. Nah, nanti kenalan ya. Ya, itu melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Romo Alif. Ya, pasti ulang tahun ini nanti program-program tentang Laudato Si, tentang administrasi, tentang pembenahan lingkungan gereja itu kemudian akan dilanjutkan. Wah, ini berarti udah selesai dong, Pak? Wong sudah sampai Romo Aan, Romo baru toh? Iya, kalau periode sampai ulang tahun yang ke-60 berarti memang sampai di sini ceritanya. Gitu. Berhubung udah malam, kayaknya udah dulu aja kali ya, Pak? Malam. Udah ya, udah cukup ya. Udah. Ya. Nanti kalau ada yang kurang, tak Ya, lagi, Pak. betul. Ya, mudah-mudahan rangga cerita panjang ini bisa jadi bahan pelajaran untuk kita supaya ke depan bisa lebih baik lagi. Amin. Ya. Tuh. Terima kasih ya, Pak. Generasi muda tuh ini. Iya. Oke, itu ya. Ya. Makasih, Bu. Pak. Ya, baik. Kasih, Pak. Ya, baik. Sampai ketemu lagi nanti ya. Ya. Ya.